Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja teman-teman, ini informasi pertama dari Omega Network teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau dulu pernah mengikuti Omega Network, ini info bagi pengguna network saja. Dulu cara klaimnya itu mirip dengan core ya. Waktu saya jelaskan dulu sebenarnya saya ini hanya mengulas saja, takut teman-teman lupa dan mungkin nyari di channel juga terlalu jauh. Jadi ada cara ngeklaim teman-teman bagi yang belum mengklaimnya. Sayang loh, kalau nggak diklaim tuh token OMN-nya kan sayang. Kita nggak tahu harga ke depan berapa kan. Kalau misalkan kita punya 100 atau 200 dibiarkan begitu saja, kita udah capek-capek nambang ya. Lebih baik kita save aja. Walaupun harganya tidak seberapa sekarang. Banyakan kan teman-teman saya perhatiin adalah beberapa ya yang ketika mainnet ya harganya micin itu udah langsung dibuang. Artinya dilupakan begitu saja. Koin yang didapat pun tidak berusaha untuk diklaim, tidak berusaha untuk disimpan saja walaupun sedikit gitu kan. Itu dibuang begitu saja, dilupakan begitu saja. Padahal coba menjalani aplikasi itu udah berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai setahun, tapi hasil terakhir dibuang begitu saja. Kalau hemat saya justru walaupun hanya puluhan atau ratusan, yang bagus mungkin bahkan ribuan. Kalau yang ribuan mungkin di banyak yang dibelain ya, kasarnya kan begitu. Tapi kalau yang cuma puluhan ratusan banyak yang dilupakan karena harga micin. Baiknya beli aja katanya. Okay lah kalau memang ada dana, tetapi setidaknya alangkah lebih arifnya token yang kita dapat walaupun sedikit di save aja, disimpan aja, di hold ya. Nanti kalau untuk kita nggak tahu value ya, kita nggak tahu value. Nah ini terkait Omega Network, ini ada informasi saya share di Twitter saya juga ya, karena memang ini informasi menurut saya penting bagi teman-teman yang masih mau mengklaim token yang tempo hari mungkin dilupakan, tetapi memang harus melewati KYC teman-teman. Padahal kalau diikutin sebetulnya KYC itu mudah, dan harus sabar ketika memang KYC itu tahap pertama ada kendala, tahap kedua terus secara berkala dicoba. Ya, karena memang tidak akan tertinggal ketika satu project membuka KYC ya. Mereka pun butuh user, butuh pengguna. KYC itu tidak akan pernah ditutup. Kecuali di awal mereka memang punya project buka ICO atau ke IDO, mereka itu wajar buka tutup KYC-nya. Tetapi ketika mereka sudah mainnet itu KYC on terus, pasti buka terus, nggak mungkin lah ditutup ya kan. Mereka ketika memang masih ada yang ditambang ya otomatis KYC tetap akan terus buka. Jadi nggak perlu khawatir misalkan teman-teman wah tertinggal nih KYC segala macam nggak bisa klaim. Oh nggak gitu. Itu KYC itu utama bagi project itu, bagi project yang benar ya tentunya gitu kan. Ada memang yang project yang nggak melalui KYC tetapi ada trik tersendiri tidak melalui KYC. Melalui apa? Melalui wallet ya, wallet kita, kemudian isi data formulir di aplikasinya gitu loh. Nah oke lah, artinya ini ada beberapa yang diinformasikan oleh Omega Network ya, kita coba pahami dan pelajari. Ini postingan dari Omega Network akun resminya, kita coba translatekan teman-teman. Kita coba translatekan. Nah di sini kita coba pahami, pelajari bersama-sama. Batas waktu untuk mengklaim di situs klaim katanya. Nah ini ya, jadi ada Omega Network yang dulu ketika mainnet itu alokasi penyimpanannya itu di website. Sebelum memang saat itu persiapan daripada wallet di aplikasinya itu siap. Jadi mereka itu mengedepankan mainnet dulu. Nah untuk merancang daripada skalabilitas itu kan dirancang bagaimana supaya ada apakah per bulannya persentasenya berapa gitu loh. Nah ini Omega juga mengikuti jalan cara daripada core ya, itu melalui website untuk klaimnya tempo hari yang bisa diklaim ke MetaMask ya. Baik, nanti coba kita praktekkan. Ini kita coba baca dulu. Kami hadir dengan pembaruan penting mengenai koin yang belum diklaim di situs klaim kami ya. Nah ini pemberitahuan, berarti dia kasih tahu kayak gini, berarti banyak yang belum ngeklaim nih teman-teman ya. Saat tenggat waktu semakin dekat, nah penting untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk mengklaim token mereka yang sah katanya ya. Batas waktu klaim itu 1 Juni, memang masih lama. Sekarang Maret masuk mau masuk Maret ya.
Maret, April, Mei, Juni masih 4 bulan. Ya, jadi teman-teman masih panjang lah, 4 bulan masih banyak waktu. Ya, silahkan aja. Apakah ini mungkin project akan ditutup ketika sudah launching token semuanya dirasa sudah oke, masuk di market di bursa, mungkin depth-nya sudah close atau bagaimana kita nggak tahu. Tetapi di sini ada batas waktu 1 Juni. Biasanya nanti depth seperti ini rata-rata kripto itu untuk keberlanjutannya, ketika pun tidak lanjut di mining, mereka lanjut di NFT atau di game. Biasanya begitu, selain daripada bursa ya. Itu utilitas yang umum dan banyak banget digunakan. Oke, kemudian batas waktu bertindak sekarang katanya untuk mengamankan koin Anda sebelum terlambat. Setelah tanggal 1 Juni, halaman klaim akan ditutup. Nah, berarti di websitenya itu akan ditutup ya. Dan koin yang tidak diklaim tidak dapat diakses lagi. Akhirnya mungkin itu bisa saja di burn atau di apa ya. Jadi ini harap diperhatikan teman-teman bagi pengguna. Dan yang dulu sempat misalkan punya koin ribuan nih. Ya, ribuan itu value-nya lumayan loh sekarang juga. Ya, OMN itu. Dan akan merangkak terus. Nah, ribuan atau bahkan ratusan juga buat saya itu udah luar biasa ya. Nah, misalkan di websitenya dulu ada ratusan. Tetapi teman-teman tinggalin kendalanya gara-gara apa? Gara-gara KYC misalkan. Nah, saya rasa sih perjuangkan KYC itu sendiri teman-teman. Ada caranya kok. Nggak mungkin nggak bisa gitu ya. Oke, ini karena akan ditutup akses untuk klaimnya 1 Juni ya. Siapa yang memenuhi syarat untuk mengklaim? Nah, ini syarat-syaratnya. Siapa aja? Yang pertama, peserta penjualan token pengguna membeli OMN token selama penjualan token publik apapun. Jadi yang ngikutin ICO apa segala macam itu kan memang diarahkannya ke website tokennya itu. Ya. Nah, ini yang pertama. Tapi kalau kita penambang gratisan berarti nggak masuk. Oke. Kemudian yang kedua, mereka yang menyelesaikan verifikasi pengguna KYC. Nah, ini verifikasi pengguna KYC ini bagi penambang seperti kita. Sebelum 1 Juni 2023. Ini tetap berarti harus melewati KYC, teman-teman. Pengguna yang melakukan KYC setelah tanggal ini tidak perlu melakukan klaim di situs web karena token dibuka langsung di akun. Jadi, sini pengguna yang melakukan KYC ya, yang sudah KYC nih. Setelah, jadi misalkan KYC teman-teman udah lolos nih, tapi belum sempat klaim, lupa lah. Tapi KYC lolos, aman, dan aplikasi masih jalan. Teman-teman masih menjalankan miningnya karena OMN ini walaupun sekarang udah ada di bursa, bisa diperjualbelikan bebas, tarik kapan saja, nggak dibatasi, nggak ada aturan, pokoknya benar-benar blast saja. Mining, setelah mining kita jual, misalkan simpan di USDT atau apa segala macam kapanpun, itu benar-benar ini aplikasi benar-benar blast gitu loh, nggak ada aturan lockup segala macam, nggak ada, karena memang hitungannya udah mainnet. Nah, makanya saya rasa sayang. Nah, terus misalkan teman-teman lupa nih ada di website belum diklaim, sementara sejauh ini teman-teman KYC udah lolos, harian nambang masih jalan. Nah, ini katanya nggak perlu klaim, nggak apa-apa, karena nanti otomatis kalau KYC-nya udah lolos, token yang ada di website itu akan dimasukkan otomatis ke akun kita ya. Token dibuka langsung di akun, karena token dibuka langsung di akun. Jadi artinya kita punya akun, artinya yang KYC ini bisa di akun, mungkin di wallet, mungkin ya di wallet aplikasi nanti akan masuk di situ juga. Artinya aman lah kalau yang sudah KYC. Intinya KYC sih sebetulnya ya. Intinya KYC. Kita akses juga nggak bisa kalau KYC-nya nggak lolos gitu teman-teman ya. Oke, ini untuk OMN kita kunjungi situsnya. Oke ya, ini situsnya nih, claim.omtc.com ya. Kita copy dulu teman-teman. Oke, nah ini kita salin ya teman-teman. Caranya dari Twitter seperti itu. Kita masuk MetaMask. Oke, kita masuk MetaMask di jaringan OMN. Nah, dulu kan waktu membahas OMN ini kita bikin jaringannya ya, kemudian bikin add tokennya ya, smart contract kita masukin. Nah, itu udah ready semua, berarti kita tinggal buka saja di MetaMask karena dulu kita menggunakan MetaMask. Nah, ini kan di Polygon, kita ganti di atas ya, di sini. Kita ganti ke Omega. Nah, ini ada Omega Mainnet ya. Klik Omega Mainnet.
Kemudian dulu di akun berapa kita pakainya, akun 1, akun 2. Nah, saya akan pakai akun 1 dulu ya, akun 1. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung ke browser. Oke, kita masuk. Ini kita ganti aja, klik aja, kita tempel link tadi yang kita copy dari apa namanya? Dari Twitter. Kita enter masuk. Oke, kita enter, ini kita udah masuk ya. Nah, ini claim.amtc.com. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman belum connect, ini dikonekkan dulu. Nah, ini kan klik yang ada 3 arsir kanan, klik aja. Ini ada connect wallet. Kita klik connect wallet. Kita pakai OKX atau MetaMask. Kita pakai MetaMask. Klik saja MetaMask. Oke, dan ini ada walletnya terbaca ya. Nah, ini di sini kalau saya kan sudah claimed itu adalah sudah terklaim ya, sudah saya klaim 11.000 sekian misalkan, ini dulu akhirnya udah saya klaim. Nah teman-teman, bagi yang belum, ini warnanya akan oranye ya, tinggal klaim aja. Nah itu akan masuk ke wallet ke sini ya. Nah ini yang ikut ICO dulu, private seed, sound, public round ya, penjualan publik. Di sini ICO, di sini tinggal sama, tinggal klaim aja gitu teman-teman. Itu saja. Nanti setelah ini diklaim semua, dia akan masuk ke sini teman-teman. Nah masuk ke sini, di sini ya teman-teman bebas mau masukin ke Bybit, di Bybit tinggal swap ke USDT tinggal sell, selesai, tinggal dirupiahkan misalkan seperti itu ya. Nah tapi di sini artinya kita sudah klaim. Nah, kalau misalkan sudah, bisa di disconnect saja. Baik teman-teman, kali ini Bondek ya. Ini memang sebetulnya di channel saya belum pernah bahas Bondek teman-teman. Tapi kendati pun demikian ya, Bondek ini tetap saya jalankan dan selalu saya berikan informasi link ketika memang mau ikut Jagara Project ini, saya sertakan di deskripsi teman-teman. Nah ya, ini project perjalanan lama, sekitar sejak 2 tahun yang lalu lah ya, 2 atau 3 tahun yang lalu. Ini perjalanan lama juga, dan memang saya setiap penambangan pada prinsipnya gini, tidak ngoyo gitu lah. Tidak ngoyo itu artinya ya mungkin beda orang beda ini ya, karena kita juga ngatur harus dengan aktivitas yang memang keseharian kita, ada aktivitas apa, atau kita kerja atau kita dagang atau apa kan. Jadi nggak mungkin juga kita standby terus ya, dan akhirnya pekerjaan yang lain mungkin yang utama itu terbengkalai gitu loh. Jadi sedapatnya aja. Saya juga Bondek ini memang udah lama saya jalankan, udah dari sekitar 1,5 tahun yang lalu lah. Tetapi memang kadang ya seperti itu, kadang ingetnya misalkan per 2 hari baru diklik atau 1 hari, ya kadang begitulah teman-teman. Banyak juga yang ngikutin saya, tapi ya whatever ya, saya sedapatnya ya alhamdulillah. Artinya ketika memang ini jadi cuan buat bantu kebutuhan kita ya alhamdulillah kan gitu ya. Nah ini Bondek teman-teman, ini kemarin kan sempat rame tuh, Bang ini Bondek katanya dikaitkan ke wallet, itu gimana ya. Kemarin kan belum ada, memang saya kalau belum ada informasi resmi untuk urusan mengaitkan ke wallet dari depnya, saya belum berani juga melakukannya gitu lah ya. Hanya menjaga saja, tindakan preventif ya, kita kan seperti itu. Memang ketika saya coba masuk akses website resminya, memang betul ada koneksi wallet, kita tinggal koneksikan, cuman saya belum mempublish saja di channel ini. Nah saya menunggu, saya punya keyakinan ya, saat teman-teman banyak rame mengkoneksikan wallet dengan aplikasi Bondek ini melalui website, saya punya keyakinan bahwa nanti akan lebih mudah mengkoneksikannya dan menjelaskan ke teman-teman juga ketika menu koneksi wallet ada di aplikasi. Dan itu saya yakin pasti ada, dan ternyata ya beberapa hari belakangan ini akhirnya muncul ada namanya wallet ini, wallet yang disematkan di aplikasi Bondek ini, yang sangat simpel, sederhana untuk digunakan oleh kita. Artinya hanya menyambungkan saja. Wallet yang digunakan memang wallet eksternal, bukan wallet internal di aplikasi. Ya seperti MetaMask yang digunakan, MetaMask atau Trust Wallet. Tapi kalau saya pribadi memang apa namanya menggunakan MetaMask ya. Oke teman-teman. Nah ketika teman-teman masuk Bondek, aplikasi Bondek seperti ini ya, teman-teman tinggal scroll aja ke bawah sedikit. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada Connect Your Wallet ya. Jadi tinggal klik aja. Nah ini tinggal scroll ke bawah, kemudian tinggal kita connect wallet.
setelah connect wallet, nanti di sini teman-teman terserah mau pakai MetaMask atau Trust Wallet atau yang lain. Kalau yang lain ya all wallet, di sini ada pilihan nanti. Kalau saya pakai MetaMask, saya klik MetaMask saja. Tetapi jangan lupa MetaMasknya itu dikasih smart contract dulu, ya nggak. Kita kan hanya mengkoneksikan saja. Tapi kalau mau muncul tokennya, itu nanti bisa add custom token teman-teman. Nanti smart wallet silahkan ada di deskripsi, saya lampirkan ya. Untuk apa, Bondek ini jaringan Ethereum ya. Ada memang smart contract jaringan BNB ada, kemudian Ethereum juga ada. Tetapi untuk apa namanya, koneksi daripada Bondek ini yang diutamakan adalah Ethereum karena memang menggunakan Ethereum ya. Oke, nah ini contohnya udah masuk ke MetaMask ya. Ketika kita klik tadi di aplikasi Connect Wallet dan kita pilih MetaMask, maka akan muncul seperti ini, Bondek Apps ya. Ini Omega Mainnet, artinya memang jaringannya masih Omega. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini, kita rubah dulu. Jadi jangan langsung konekkan ya. Ini perhatikan ini dulu, Omega Mainnet. Oh, berarti ini jaringannya masih Omega. Kita keluar aja dulu, klik di luar. Ini ganti dulu. Nah, ini diganti ke apa? Ke Ethereum aja, main network. Oke. Kemudian akunnya diperhatikan. Kita pakai akun 1 apa pakai akun 2 atau akun 3? Teman-teman punya berapa akun kan? Ini akun, ini jaringan. Nah, ini kan di sini saya nih ada Bondex ya. Ini BDX. Jadi kalau teman-teman BNDX, sorry. Kalau teman-teman nanti butuh smart contract ada di deskripsi, jaringan ETH ya. Nah, ini akun 1 saya coba saya ulangi lagi karena memang tadi beda jaringan. Ini kita coba keluar dulu dan ini kita connect wallet. Oke, kita masuk ke MetaMask. Nah, dan ini akan muncul kembali seperti tadi. Nah, ini di sini udah Ethereum, bukan lagi Omega Network ya. Baru kita koneksikan. Masuk, tinggal connect seperti ini. Nah, ini akan terkoneksi dan akhirnya kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini berarti sudah terkoneksi di aplikasi Bondexnya. Gitu. Coba kita lihat. Oke, ini untuk menu Connect Walletnya di sini sudah tidak ada. Kalau teman-teman mau lihat, itu ada di profile teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat apa namanya, koneksi walletnya, karena menu untuk Connect Walletnya di sini sudah tidak ada. Teman-teman klik apa icon profil teman-teman di sini. Nah, di sini ada pilihan teman-teman ya. Ada job description, invite your friend, tambah teman, dan di sini ada account setting. Klik account setting. Nah, di sini teman-teman akan menemukan wallet. Ya, sudah terhubung atau belum? Ya, atau bagaimana? Nah, di sini tinggal klik saja wallet dan ini sudah ada. Kita terhubung ke MetaMask. Gitu teman-teman ya. Dan ini di jobs ya teman-teman, karena Bondex ini adalah aplikasi kalau untuk di P-Network teman-teman itu ada yang namanya workforce pool. Namun untuk tokenomiknya menggunakan Picoin, pembayarannya menggunakan Picoin. Tetapi kalau untuk Bondex ini sama, mereka itu buka lowongan kerja, buka partner bisnis, tetapi dibayarnya pakai USDT. Nah, ini kayak pakai dolar ya. Ini salarinya $4.000. Wow, $4.000. Kemudian yang satu lagi 4.000. Ini banyak nih teman-teman ya, 4.000. Nah, ini untuk para IT lah, para developer pengembang. Nah, ini juga untuk apa namanya, product manager daripada Bondex. Wah, gajinya 6.000 teman-teman, luar biasa ya. Ada lagi di bawah nih, luar biasa. Ada di bawah ini dari senior front end developer. Ini 80.000 sampai 120.000. Oh, ini per tahun, sorry. Mana yang per bulannya tadi ya? Oh, ini dia. 80.000. Wow, 10.000 bukan per bulan sih, tapi per ini ya, per selesai project. Nah, ini biasanya pembayaran bertahap. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah aplikasi pembuka lowongan kerja dan pencari pekerjaan. Gitu. Makanya kan Bondek ini profil kita kan disuruh isi lamaran, kita mencari kerja di bidang apa, sebagai apa kita profesinya, kita pendidikannya setinggi apa, sejauh apa, itu ada di profil ya. Nah, di sini jadi saya nggak perlu inilah teman-teman, buka aja aplikasinya, tinggal diisi. Itu semua sebenarnya sekaligus juga kalau hemat saya dijadikan sebagai KYC juga. Jadi
Bondek ini hanya tinggal mengkoneksikan ke wallet, sudah tidak ada KYC ya, karena memang sudah ada koneksi walletnya, itu menandakan bahwa kita bukan robot tapi human. Kemudian ada juga di sini sebagai pencari kerja atau pemberi kerja, otomatis hal semacam itu adalah hanya bisa dilakukan oleh manusia gitu. Jadi tidak, hemat saya sih tidak akan ada KYC ya untuk Bondek ini gitu teman-teman. Tapi ya apa namanya, nggak tahu ke depannya, tapi hemat saya sejauh ini KYC-nya ya data-data kita yang dicantumkan di sini ya gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Informasi Bondek mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silahkan dikoneksikan saja bagi yang menjalankan. Setelah itu ya kita tunggu lagi, tidak ada yang perlu dilakukan apa-apa, kita menambang aja seperti biasa. Jadi bang mainnet kapan ya, nggak tahu, karena kita kan sama, kita penambang, kita nunggu gitulah, menunggu informasi selanjutnya seperti apa, pendistribusian tokennya seperti apa, itu nanti biasa ada. Kita semua ini project seperti kayak gini itu tinggal ngikutin bimbingan developernya aja melalui akun-akun resminya, itu aja. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf dari salah-salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.